sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bapak Ibu, seringkali orang menganggap kesembuhan itu sebagai sebuah garis finish. Saat tubuh lolos dari serangan stroke yang pertama, dikiranya masa krisis sudah berakhir. Merasa bebas dan kembali ke pola hidup yang lama. Padahal ini jebakan yang paling fatal. Narasumber kita hari ini tumbang karena stroke untuk kedua kalinya. Dia terlalu terlena oleh rasa aman yang sementara. Saat disiplin udah mulai kendor, stroke datang kembali menghantam. Dan stroke yang kedua, dampaknya lebih parah dan jauh lebih merusak dari sebelumnya. Bisa lolos dari badai pertama, itu sebuah kesempatan kedua, bukan tiket bebas untuk kembali abai. Ayo, lindungi kesehatan tubuh untuk masa depan yang lebih baik dengan menjaga kualitas darah dan pembuluh darah. Mari, mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut, Edwin Lau. Benar sekali, jangan kendor pemirsa, kondisi kesehatan kita, pola makan, tidur kita kualitasnya, dan juga supaya produktivitas kita tetap meningkat. Jangan-jangan stroke bisa datang lebih awal karena Anda lengah. Hari ini Go Healthy akan memberikan begitu banyak solusi. Saksikan sampai selesai tentunya dengan praktisi kesehatan hari ini. Ada Mbak Anita, Mbak Pretesya Sufarli, dan juga narasumber kami. Hari ini Ibu Sri Mulyani datang ke sini mencari solusi untuk kondisinya yang saat ini pernah kena stroke berulang dan juga diabetes yang begitu lama sudah ada dalam kehidupannya. Sebelum itu mari kita saksikan, ini dia info sehat hari ini. Baik pemirsa, langsung saja ini mengenai stroke dan juga gula darah, yaitu stroke menyerang, gula darah melonjak. Wah, Mbak Preti ini menarik. Yang datang dulu yang mana nih, gula darahnya apa stroke dulu? Bagus sekali. Jadi memang biasanya kita bahas mengenai gula darah yang tinggi dapat memicu serangan stroke. Tapi ternyata berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 60% pasien stroke ini mengalami lonjakan gula darah pasca serangan walaupun sebelumnya nggak punya riwayat diabetes. Kok bisa sih hal tersebut terjadi? Ada dua jalan ceritanya. Yang pertama adalah sebuah kondisi yang disebut dengan hiperglikemia reaktif. Saat serangan stroke terjadi, ini seperti alarm darurat untuk tubuh. Sehingga tubuh mengeluarkan hormon pasukan khusus, adrenalin dan juga kortisol sebagai bentuk pertahanan tubuh. Tapi masalahnya kedua hormon tersebut memicu peningkatan gula darah karena organ hati dipaksa untuk menghasilkan gula darah dengan jumlah yang banyak. Akhirnya lonjakan gula darah terjadi dan resikonya adalah menjadi diabetes yang sifatnya menetap pasca serangan stroke. Jalan cerita yang kedua, pada saat pasca serangan stroke kan terjadi gangguan pergerakan tubuh tuh pemirsa. Akhirnya apa yang terjadi sih? Ototnya nggak kepakai. Otot yang nggak kepakai ini memicu sebuah kondisi yang disebut dengan atrofi otot. Ototnya menyusut. Nah, otot itu ibarat gudang untuk menyimpan gula. Gudang untuk menyimpan gulanya menjadi lebih kecil, gula yang masuk tetap sama, gulanya nggak bisa disimpan di dalam otot, akhirnya berkeliaran di pembuluh darah. Terjadilah peningkatan gula darah. Jadi pemirsa, pada dasarnya adalah pasien pasca serangan stroke ini harus lebih waspada dan kontrol gula darah dengan lebih baik. Khususnya untuk yang pasien diabetes, waspada. Pasca serangan stroke, lonjakan gula darah bisa terjadi. Yang ketiga, otot harus tetap dilatih. Walaupun nggak secara aktif, bisa dilatih secara pasif agar gula darah dapat terkontrol. Terima kasih Mbak Preti informasinya. Hari ini ada Ibu Sri Mulyani atau kita panggil Ibu Yani. Ibu Yani, selamat datang di Go Healthy. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ibu Yani adalah pensiunan guru, betul ya? Betul. Sudah menjadi guru berapa tahun Ibu?
Dari tahun 85. Wah, tahun 85 sudah puluhan tahun ya. Iya. Pastinya suka duka dan begitu banyak generasi yang sudah belajar dari Ibu. Kita ucapkan terima kasih sebagai seorang guru Ibu. Semoga hari ini kita bisa membantu Ibu untuk kondisi kesehatannya Ibu. Mungkin saya rasa keluarga sedang menonton, teman-teman juga mungkin sapa mereka, minta doa, dukungan supaya lekas sembuh. Silakan Ibu Yani. Pak, aku lagi di Metro TV. Minta doanya supaya sembuh dan bisa beraktivitas lagi. Anak-anak juga jangan lupa doain Ibu ya, supaya Ibu bisa sembuh. Ibu datang di sini karena kondisi terkena stroke yang berulang, betul ya? Waktu terkena stroke itu bagaimana kejadiannya? Kenapa sampai terkena stroke? Dan waktu itu apa yang Ibu lakukan? Tanggal 19 Agustus 2021. Pagi kan saya ngajar seperti biasa. Kemudian saya pulang tidur, bangun mau sholat, sudah ambil air wudhu. Saya sudah berdiri di dekat sejadah gitu. Tiba-tiba kaki saya yang kanan ini lengket ke lantai. Lengket ke lantai berarti kayak mau jatuh gitu ya Bu ya? Nggak bisa diangkat. Tidak bisa diangkat. Nggak bisa diangkat. Lemah rasanya ya. Sesudah itu sudah saya langsung jatuh, udah nggak bisa ngomong lagi. Tapi saya masih lihat, Masih sadar ya Bu ya? masih anak saya ini kan nangis kan karena ya kaget terus gimana kan, terus telepon bapaknya, terus dibawa ke rumah sakit. Tapi karena situasi lagi kondisi lagi COVID, kan rame rumah sakit kan, malam baru dapat penanganan. Oke, baik. Ibu serangan jam berapa Bu? Sekitar jam 3:30-an. Dapat penanganan? Jam 9, jam 9. Nah ini penting sebenarnya pemirsa, dari gejala stroke awal sampai masuknya obat itu harusnya tidak lebih dari 4,5 jam. Golden period yang bisa menentukan kepulihan selanjutnya. Singkat cerita ya Bu ya, Ibu juga mengalami yang namanya stroke berulang, betul ya? Berapa lama jenjang waktu dari stroke pertama sampai stroke kedua Ibu? Stroke kedua bulan September tahun 2025. Oke, berarti dengan jarak 4 tahun ya Bu ya. Tapi kita kembali ke yang pada saat stroke pertama, pada saat itu diperiksa ketahuannya stroke sumbatan atau pecah pembuluh darah? Sumbatan. Sumbatan. Dicek apa saja tubuh yang tinggi? Tensi Di angka berapa? 190. Oke. Per bawahnya Ibu ingat? Nggak ingat. Baik. Nggak ingat. Oke, lalu Terus gula darah ada di angka berapa? sekitar 400-an. 400. Kolesterol? Tinggi juga di atas 200. Dampak stroke yang pertama waktu itu seperti apa Bu di bagian tangan sama kaki? Ini yang nggak kanan kan nggak bisa itu kan. Yang pertama kanan juga. Kanan juga. Panas. Yang kedua kanan juga. Kanan juga. Coba boleh dilihat Bu, gerakan tangan kakinya seperti apa? Tangannya sampai mana? Ya, coba diangkat paling tinggi. Paling maksimal. tingginya. Oke, dari sini. Kaki Bu. Oh, kaki bisa jalan, bisa nggak? Bisa. Bisa. Oh, baik. Karena ini lagi jempolnya lagi sakit, makanya itu Oh, sakit kenapa? kukunya itu Copot. ya copot. Terus bisa jadi karena gula darah yang masih tinggi juga tuh Bu ya. Tadi sebelum melakukan pengambilan gambar sempat kita cek ya, ini tekanan darahnya belum terkendali Bu. Tekanan darah yang normal ini ada di angka 120/80. Lalu kita lihat hasil pemeriksaan berikutnya, ini adalah cek gula darah puasa. Bu, gula darah puasa itu kalau misalnya pada pasien diabetes sebaiknya di bawah 125. Nah Ibu, gula darah puasanya belum terkendali karena masih ada di angka 203 Bu. Lalu yang terakhir ini kadar kolesterolnya pun masih tinggi. Kolesterol yang normal Bu harusnya di bawah 200. Nah ini Ibu ada di angka 243. Jadi Bu, dengan angka-angka yang tadi masih tinggi, Ibu beresiko mengalami serangan stroke berulang. Ibu perlu kontrol kembali ke dokter. Nanti Ibu sampaikan gejala-gejala yang Ibu rasakan berikut dengan hasil pemeriksaan hari ini. Nanti mungkin dokter mengubah dosis obat atau mungkin butuh bantuan insulin. Diikutin Bu anjuran dari dokternya. Biar upayanya maksimal Bu. Biar Ibu cepat sehat kembali gitu Bu. Jadi Ibu Yani, mungkin selagi ada Mbak Anita, ada Mbak Preti di sini, apa yang Ibu ingin tanyakan? Karena kan sudah minum obat, sudah mengupayakan pola hidup sehat, tapi tadi kita lihat tensi masih tinggi, gula darah, kolesterol juga semuanya masih tinggi. Silakan Ibu Yani. Iya, saya juga heran gitu kan. Karena saya makan udah rebus-rebusan terus.
Udah dijaga dikukus, gitu ya, iya, Bu. udah. Bahkan saya pernah berapa lama nggak makan karbohidrat. Jadi saya sendiri juga heran kenapa. Nggak turun-turun gula dan tensinya Iya, ya Bu ya. iya. Oke, kita bantu Ibu. Mudah-mudahan solusi dari sudut teknologi Bu. Ada teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk membantu mempercepat pemulihan stroke Ibu. Namanya teknologi laser. Ini sebenarnya adalah perpaduan antara ilmu kedokteran barat dan ilmu kedokteran timur, pemirsa. Mengapa? Karena saat dipakai di pergelangan tangan kiri, ini akan memicu titik-titik akupuntur untuk bekerja. Nah, titik akupuntur ini kan dari ilmu kedokteran timur. Di sana ada titik akupuntur untuk meningkatkan kesehatan jantung, pemirsa, namanya HT, sekitar jantung, PC atau perikardium, dan paru-paru atau LU, lungs. Teknologi laser ini saat dipakai di pergelangan tangan kiri, pemirsa, ini akan masuk ke dalam lapisan kulit kita hingga yang terdalam, sampailah di dinding dalam pembuluh darah. Di sana teknologi laser akan meningkatkan produksi senyawa yang namanya NO, nitric oxide, yang fungsinya adalah untuk melebarkan dinding pembuluh darah, melenturkannya, sehingga tekanan darah akan berkurang dan aliran darah bisa terjamin ke organ-organ vital kita. Nah, pemirsa, ini adalah solusi dari luar untuk bisa mengontrol tekanan darah yang tinggi, agar tidak terjadi komplikasi stroke ataupun stroke berulang nih pada Bu Yani. Dari dalam tambahkan suplementasi antioksidan, multivitamin dan multimineral untuk menjaga sel-sel kita agar baik fungsinya, dan harus dipastikan multivitamin ini terbuat dari bahan alami lengkap sesuai dengan dosis harian tubuh, karena radikal bebas ini perlu ditamengi dengan antioksidan yang cukup. Jadi untuk Anda pemirsa yang punya keluhan seperti Bu Yani, tensi yang tinggi, tambahkan teknologi laser untuk solusi luar tubuh Anda agar kualitas darah dan pembuluh darah Anda baik, dan juga solusi dari dalam dengan suplementasi antioksidan, multivitamin dan multimineral. Penggunaan teknologi laser secara rutin ini dapat membantu Ibu Yani dan pemirsa untuk meraih kadar gula darah dan kolesterol yang lebih stabil. Dipakainya di pergelangan tangan sebelah kiri. Tadi Mbak Anita sudah menjelaskan bagaimana cara kerja agar menjaga tekanan darah. Nah, berikut adalah cara kerja teknologi laser untuk mengendalikan gula darah dan kolesterol. Karena teknologi laser ini dapat mengoptimalkan kembali proses pembakaran yang ada di dalam tubuh kita. Setiap sel tubuh ini ada dapur energi yang kita sebut dengan mitokondria. Dapur ini bertugas untuk memasak bahan baku masakan berupa gula darah, kolesterol, dan asam urat untuk menghasilkan energi. Jadi kalau misalkan nanti Bu Yani pakai secara rutin, mitokondrianya lebih aktif untuk mengubah gula darah ibu dan kolesterol ibu menghasilkan ATP, molekul pembawa energi. Gula darah dan kolesterolnya turun, tapi di saat bersamaan energi dalam tubuh meningkat. Jadi ibu menjadi lebih bugar, lebih semangat, lebih ada tenaga untuk berlatih. Jadi sudah saatnya nih untuk Bu Yani dan pemirsa, yuk lebih peduli dengan kesehatan. Kita jaga betul-betul kesehatan yang kita miliki. Salah satunya pakai teknologi laser sekarang juga. Terima kasih Mbak Preti, terima kasih Mbak Anita. Informasinya bagus sekali. Tapi lebih bagus lagi kalau take action sekarang juga. Equilaser yang saya pakai ini, setiap hari saya pakai sebagai pencegahan. Karena saya nggak mau sakit dan yang saya rasakan kebugaran kesehatan saya meningkat. Equilaser adalah pilihan tepat untuk kesehatan Anda bersama keluarga. Sebagai upaya pencegahan dan juga mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Penggunaan yang rutin bisa mencegah serangan jantung, stroke gagal ginjal, dan sebagainya. Pemesanan Equilaser hanya di Gogomall melalui nomor yang muncul di layar TV Anda saat ini juga. Atau Anda juga bisa langsung mengunjungi cafe showroom Gogomall yang berlokasi hanya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer Relation kami akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan untuk meningkatkan kesehatan Anda. Dan ini hanya ada di Gogomall. Ingat ya, layanan ini hanya ada di Gogomall, tidak ada di tempat yang lain. Gogomall juga tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung kepada konsumen. Jadi harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomall. Pemirsa, mari segera gunakan Equilaser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Baik pemirsa, Anda sedang menyaksikan Go Healthy, cara tepat hidup sehat.
Dan tentunya di GoHealthy banyak sekali solusi sehat untuk kesehatan Anda bersama keluarga. Salah satunya hari ini adalah tips untuk mengatasi mata dan kulit kering akibat penyakit diabetes. Silakan Mbak Anita. Siap Mas Edwin. Pemirsa di rumah, kadar gula yang tinggi dalam darah atau pembuluh darah sehingga memaksa tubuh untuk mengeluarkan gula dalam urin, artinya kadar gula juga tinggi dalam saluran kemih. Ini memaksa cairan untuk keluar dari dalam sel sehingga menyebabkan dehidrasi jaringan, termasuk mata dan kulit. Nah, inilah yang menyebabkan penderita diabetes kadang terasa matanya mengganjal karena kering dan kulitnya pecah-pecah atau gatal. Selain itu, kadar gula darah yang tinggi secara kronis ini juga merusak saraf otonom yang mengatur kelenjar air mata dan kelenjar keringat di kulit. Bagaimana caranya untuk menjaga agar mata dan kulit tidak kering? Karena ini tidak boleh dianggap remeh sehingga bisa menjadi infeksi, bakteri dan masalah lain yang lebih serius. Karena ini adalah jalan masuknya bakteri. Nah pemirsa, yang pertama harus dilakukan adalah hidrasi mata secara teratur. Teteskan air mata buatan atau artificial tears tanpa pengawet setiap 3-4 jam. Jangan tunggu mata perih atau mengganjal terlebih dahulu baru diteteskan ya. Karena tujuannya adalah menjaga kelembapan kornea secara preventif. Yang kedua, jaga juga kelembapan kulit dengan mengoleskan lotion yang mengandung ceramide atau urea 3 menit setelah mandi. Tujuannya adalah untuk mengikat air di sana agar kelembapan kulit tetap terjaga. Dan yang terakhir yang paling penting, kunci utamanya adalah manajemen glikemik atau kontrol gula darah. Karena tidak mungkin Anda bisa baik hidrasinya apabila kadar gula darah Anda tetap tinggi. Apabila Anda minum banyak, kadar gula darah tetap tinggi, dehidrasi seluler tetap akan terjadi. Jadi untuk Anda pemirsa yang mengidap diabetes, jagalah mata dan kulit Anda agar tidak kering, sehingga semua hidrasi tetap terjaga dan Anda bisa terhindar dari komplikasi selanjutnya. Baik, terima kasih Mbak Anita, bagus sekali informasinya. Jadi bagi Anda yang juga mengalami kencing manis atau diabetes, mungkin mengalami hal yang sama. Tadi sudah ada solusinya. Ibu Yani sendiri mengalami nggak yang namanya kulit kering sama mata kering akibat diabetesnya? Iya. Mengalami juga Ibu. Rasanya seperti apa sensasinya? Kulit kering itu seperti kakinya seperti mengkilat, kulitnya mengkilat gitu. Oh, kulitnya jadi mengkilat karena iya. lapisan Iya, kulitnya betul, terkupas. betul. Oke, katanya Ibu juga sampai menapak kaki itu seperti rasanya sensasi berpasir, betul Ibu? Bahkan lantai itu seperti licin gitu. Lantai seperti licin. Iya. Apa Ibu lakukan waktu sensasi itu timbul Ibu? Dikasih salep atau bagaimana? Ini nggak dikasih apa-apa. Ada rasa gatal nggak? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Nyeri nggak ya? Jadi kadang-kadang. Kadang-kadang juga Ada luka-luka Bu? Ada. Pernah sampai mengalami infeksi kulit gitu, ada abses atau ada nanah gitu Bu di dalamnya? Ada. Pernah. Bu hati-hati ya Bu ya, karena masalah kulit itu walaupun kesannya sangat sepele seperti kulit kering, tapi itu bisa membawa dampak yang luar biasa. Betul. Kulit kering jadi rentan infeksi, ditambah gula darah tinggi, infeksinya nyebar. Nanti jadi gangren Bu. Bahkan kalau tidak diatasi dengan baik itu bisa beresiko amputasi. Bukan bermaksud untuk menakut-nakutkan Ibu, tapi Ibu perlu lebih waspada. Ibu harus cek kaki secara rutin dan mengikuti tips yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Anita. Intinya adalah gula darah ibu harus dikontrol. Ya karena kalau misalnya tidak, ini kerusakan saraf tepi atau neuropati perifer bisa terjadi Ibu yang Ibu alami saat ini dan bisa dicegah apabila Ibu terkontrol gula darahnya agar tidak rusak lebih lanjut. Iya, Ibu Yani tadi sewaktu mendengarkan teknologi laser, sebelumnya sudah pernah dengar mengenai teknologi laser? Belum. Ada pertanyaan nggak mungkin? Selagi ada Mbak Anita, Mbak Preti, mengenai mungkin teknologi laser? Saya kan baru tahu sekarang ya. Jadi cara pakainya gimana. Terus Kalau berbicara cara pakai, teknologi laser ini merupakan alat kesehatan yang bersifat portable, bisa digunakan di mana saja, kapan saja, dan praktis Bu. Ibu pakainya sesederhana, pakai di pergelangan tangan sebelah kiri, di sisi dalam. Jadi seperti jam tangan tapi dibalik. Kenapa? Karena di sini ada 2 pembuluh darah nadi dan juga titik-titik akupuntur. Jadi kalau dilihat di sana ada teknologi laser yang dipakai di pergelangan tangan dan ada yang dimasukkan ke dalam rongga hidung yang bernama intranasal. Sama-sama mengeluarkan sinar laser pemirsa.
Tapi kalau yang intranasal ini lebih berfokus pada aliran darah di area kepala. Bermanfaat untuk melancarkan aliran darah ke seluruh kepala, salah satunya adalah ke organ otak, sehingga bisa membantu proses pemulihan stroke, mencegah serangan stroke yang pertama maupun berulang, dan juga bisa membantu mencegah terjadinya kepikunan. Nah, untuk pemirsa juga yang punya keluhan seperti sakit kepala, migrain, vertigo, sinusitis, juga dapat memanfaatkan penggunaan intranasal. Khususnya nih seperti Bu Yani punya gangguan penglihatan akibat diabetes, itu juga bisa dibantu Bu dengan menggunakan intranasal. Nanti pakainya mudah, sehari 2 kali secara rutin. Agar tensi, gula darah, kolesterol, asam urat Ibu terkendali, Ibu bisa menjemput pemulihan secara optimal. Ibu katanya stroke sumbatan ya Bu? Nah, ini juga teknologi laser bisa membantu menguraikan sumbatan tersebut pemirsa. Karena saat gula darah, kolesterol, dan asam urat tinggi, darah ini cenderung mengental dan membentuk trombus atau sumbatan di dalam darah, pembuluh darah pemirsa. Nah, saat trombus ini menyumbat pembuluh darah kita, apalagi yang ke arah otak, inilah yang mengakibatkan stroke. Nah, kalau ke ginjal yang tersumbat jadilah gagal ginjal. Kalau ke jantung tersumbat jadilah serangan jantung. Saat memakai teknologi laser, trombus atau sumbatan ini akan dibantu dipecahkan sehingga aliran darah ke organ-organ vital tersebut menjadi terjamin suplainya. Kadar gula darah, kolesterol, asam urat ini mesti dinormalkan dengan bantuan teknologi laser dan sumbatan ini harus dipecahkan. Ibu tanya berapa kali pakainya? 2 kali sehari Bu. Kalau Ibu pakai rutin 2 kali sehari, tidur Ibu juga akan menjadi lebih nyenyak. Karena teknologi laser akan meningkatkan hormon tidur atau melatonin saat dipakai malam hari. Nah, hormon melatonin atau hormon tidur ini seiring usia kadang-kadang jumlahnya menurun Bu. Yang menyebabkan semakin tua nih tidur menjadi lebih sedikit, lebih susah. Padahal deep sleep atau tidur dalam ini penting untuk proses metabolisme, pengaturan hormon, dan juga proses recovery atau pemulihan sel-sel. Nah, saat Ibu pakai malam hari, hormon tidur atau melatoninnya meningkat, akan mudah masuk ke fase deep sleep atau tidur dalam yang Ibu membuat kalau bangun jadi segar dan bugar. Oke, saat dipakai di pagi atau siang hari pemirsa, yang ditingkatkan adalah hormon serotonin atau mood stabilizer sehingga Ibu ini menjadi lebih bersemangat menghadapi aktivitas sehari-hari. Nah, jadi kalau dipakai rutin 2 kali sehari pagi dan malam, sirkulasi darah menjadi lebih lancar, Ibu menjadi lebih berenergi, kesehatan tulang juga tetap terjaga dan tidur yang berkualitas bisa Ibu dapatkan. Nah, ada satu lagi Bu, teknologi yang bisa ditambahkan untuk otot dan saraf Ibu yang lemah. Di sini sisi sebelah kanan ya Bu. Namanya teknologi NMES pemirsa, Neuromuscular Electrical Stimulation. Saat ditempelkan di otot-otot yang lemah, ini akan terjadi stimulus bergerak secara elektrik Bu. Jadi dia akan digerakkan secara pasif dan gerakan otot ini akan menyampaikan sinyal ke otak. Kalau otot ini masih bisa berguna loh, masih bisa berfungsi loh, ayo digerakkan lebih lanjut. Ini tentunya akan membuat pemulihan gerak Ibu pasca stroke menjadi lebih optimal dan lebih cepat. Nah, jadi Ibu dan pemirsa yang juga penyintas stroke, mari tambahkan teknologi laser juga NMES dalam pola hidup sehat Anda agar pemulihan stroke menjadi lebih cepat dan optimal. Baik, terima kasih Mbak Anita, terima kasih Mbak Preti. Begitu banyak solusi untuk Anda hari ini pemirsa, dan mari kita rangkum bagaimana riwayat kesehatan dari Bu Yani. Apa yang harus beliau lakukan mulai dari saat ini? Yuk kita lihat. Yang pertama ada riwayat stroke. Tekanan darah tinggi 130 sampai 140 angkanya, gula darah pernah mencapai 400, kolesterol dalam darah di angka 210 dan masih merasakan kebas pada bagian tubuhnya. Nah, ini Ibu Yani harus lakukan. Ibu, catat baik-baik bahwa tetap meminum obat yang diberi dokter, menjaga pola makan dan rutin terapi serta olahraga, tetap rutin kontrol ke rumah sakit, menjaga kualitas tidur dan menggunakan teknologi laser. Ayo semangat Ibu Yani. Ibu Yani, mungkin kita sudah banyak ngobrol dari tadi, dapat solusi dari praktisi kesehatan. Apa yang Ibu dapatkan dan bawa pulang untuk hari ini, Ibu? Banyak tadi yang disarankan. Jadi kita harus menjaga pola tidur, harus memperhatikan makan kita. Yang jelas harus semangat. Betul. Ya, harus semangat. Betul, Bu. Jangan lupa ini, Ibu.
Karena Ibu sudah lakukan semuanya yang bisa dilakukan, sekarang izinkan satu teknologi membantu kehidupan Ibu Yani. Apalagi sekarang sudah ada suplemen antioksidan yang juga membangun kesehatan kita dari dalam Ibu. Jadi hari ini solusinya adalah luar dan dalam. Kami yakin Ibu Yani nanti akan datang kembali dengan kondisi yang jauh lebih sehat. Bu Yani, terima kasih banyak sudah datang di Go Healthy hari ini, menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan pemirsa, jadikan cerita hari ini menjadi satu pengingat bahwa hidup sehat itu harus kita perjuangkan. Siapa yang bisa perjuangkan adalah Anda dan saya, masing-masing diri kita sendiri. Pemirsa, segera gunakan Equalizer dari Gogomol. Pelayanan Gogomol berskala internasional karena telah tersertifikasi ISO 9001 dan mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai wujud kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomol yang sudah hadir selama lebih dari 10 tahun. Pemesanan Equalizer hanya di Gogomol melalui nomor yang muncul di layar televisi Anda, atau Anda juga bisa langsung mengunjungi cafe showroom Gogomol yang berlokasi hanya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer Relation kami akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda. Dan ini hanya ada di Gogomol. Ingat, fasilitas ini hanya ada di Gogomol, tidak ada di tempat yang lain. Gogomol juga tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung kepada konsumen. Jadi harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Mari pemirsa segera gunakan Equalizer. Atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Go Healthy pada episode hari ini. Dan sampai bertemu pada episode yang selanjutnya. Salam sehat. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogomol. Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.